Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 15 Maret 2021. Bersabdalah sajalah maka kami akan sembuh. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan 21 dan Injil Yohanes 4 ayat 43 sampai dengan 54. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada seorang teman saya di mana bapaknya adalah seorang pemabuk dan penjudi. Teman saya ini lulus menjadi guru dan ditempatkan di daerah asalnya. Namun sayang saudara-saudara, banyak orang di daerahnya menolak untuk tidak menerima mengajar di tempat itu. Karena ditolak, teman saya sebagai seorang guru ini merantau ke daerah pelosok yang kekurangan guru. Di sana dia mengajar, dia diterima oleh penduduk setempat dan maju berkembang. Penolakan sering terjadi kita lihat. Bahkan kita sendiri mengalami penolakan itu saudara. Baik penolakan di keluarga kita, komunitas kita, tempat kerja kita, maupun pelayanan kita. Yesus, sang utusan Allah pun mengalami penolakan di daerah asalnya. Dia tahu bahwa dia ditolak, maka dia pun pergi menuju Galilea. Di sana dia disambut karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Yohanes 4 ayat 45. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di sini kita melihat bagaimana orang asing atau orang lain lebih percaya kepada Yesus daripada saudara-saudaranya sendiri di Nazaret. Nah, bagaimana saudara? Bagaimana dengan kita yang sudah mengakui sebagai orang Kristen, bahkan sudah dibaptis? Adakah kita sungguh-sungguh percaya akan Dia, Yesus Kristus Tuhan kita? Adakah kita menerima Dia di dalam hati kita, saudara? Injil hari ini lebih lanjut menceritakan bagaimana iman yang sepenuhnya mampu menyembuhkan. Saat Yesus memasuki daerah Kana, datanglah menghadap Yesus dengan penuh iman seorang pegawai istana yang mana anaknya sedang sakit hampir mati. Ia memohon agar Yesus mau datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Yohanes 4 ayat 49 sampai dengan 50. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita melihat pegawai istana ini dengan penuh iman menanggapi perkataan Yesus dan segera pulang. Ketika ia masih di tengah jalan, saudara-saudara, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Yohanes 4 ayat 51. Yang lebih menguatkan dia adalah saat tahu waktu penyembuhan anaknya itu tepat saat Yesus mengatakan, "Anakmu hidup." Iman yang dilakukan dengan tindakan di mana segera bangkit akan menghasilkan kuasa yang besar. Mukjizat akan terjadi saat itu juga. Bagi kita saudara-saudara yang sakit saat ini, ataupun mempunyai persoalan hidup yang pelik, mungkin lagi bermasalah dengan pasangan kita, dengan anak, dengan mertua,
Atau kita menghadapi masalah ekonomi, datanglah saudara, datanglah penuh iman kepada Yesus seperti pegawai istana. Dengan penuh iman pula kita mau berkata kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tetapi bersabdalah saja ya Tuhan, maka persoalan saya, masalahku akan selesai. Bersabdalah saja ya Tuhan. Jika kita dengan sungguh menghayati iman kita saudara, percayalah kita pasti senantiasa akan dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat dan tidak mudah jatuh sakit. Apapun persoalan kita saat ini saudara, kita dapat menghadapi karena Yesus Tuhan kita beserta kita. Perenungan hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam masa prapaskah, masa olah batin, mau mengajak kita semua merefleksikan diri kita. Sudah sampai di manakah iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus? Adakah kita bersungut-sungut karena belum dijawab? Saat kita mengalami sakit, penyakit, menghadapi segala persoalan hidup, masalah dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan mertua. Atau kita justru menolak Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, kita yang telah diberkati oleh Dia Tuhan kita Yesus Kristus dan telah mengalami kasih-Nya, hendaknya juga mau murah hati untuk membantu penyembuhan orang lain yang sungguh-sungguh membutuhkan, dan dengan rela kita mau menghantarkan mereka kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, kita mau mempunyai iman seperti pegawai istana dan mau berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, Engkau tidak pantas datang kepadaku, tetapi bersabda sajalah, maka semuanya akan selesai. Terima kasih Yesus Tuhan atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami berdoa saat ini untuk saudara-saudaraku di mana saja yang sedang sakit, yang sedang menghadapi persoalan hidupnya. Biar Tuhan sendiri bersabda kepada mereka, agar yang sakit menjadi sembuh, yang menghadapi persoalan hidup Kau beri jalan keluarnya. Semuanya ini kami sampaikan hanya di dalam tangan Engkau yang punya kuasa di surga dan di bumi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.